Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini melanjutkan sidang sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Kita langsung menuju ke gedung MK untuk melihat bagaimana situasi saat ini. Baik, untuk pemohon nomor 2, Pak Todung silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari tim kami yang hadir saya ingin perkenalkan dari sebelah kanan saya, Saudara M. Rashid Ridho. Kemudian di sebelah kiri saya, Saudara Magdir Ismail. Kemudian di sebelah Saudara Magdir Ismail ada Saudara Roni Talapesi. Kemudian di barisan belakang ada Saudara Duke Ariwidakdo. Kemudian Saudara Ifdal Kasim. Kemudian Saudara Servasius Serbaya Manek. Kemudian Vincentius Mandrova, kemudian Ahmad Yulianto Nurmansyah, kemudian Saudara TM Lutfi Yazid, kemudian Idris Sofyan Ahmad, yang ke-12 Anissa Ismail, ke-13 Raditya Aristo Diningrat, ke-14 Rangga Sujud Widikdo, dan saya sendiri Todung Budi Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Todung. Sekarang kita alihkan untuk termohon dulu, nanti pihak terkait dan Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di persidangan siang hari ini prinsipal langsung Ketua KPU Hasyim Asyari, dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami hormati, anggota KPU hadir. Pertama Mbak Betty Epsilon Idrus, yang kedua Mas Sudianto Sudrajat, yang ketiga Mas Agus Melas, yang keempat Mas Idam Kholik, yang kelima Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuasa hukum yang mendampingi Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Zahru Arkom, Imam Munandar, Raden Liani Afrianti, Wildan Sukoya, Edo Irmansyah, dan staf KPU Setia Indra Arifin. Dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait hadir para kuasa hukum Profesor Dr. Otto Hasibuan di sebelah kanan saya, kemudian Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, dan M. Maulana Bungaran sebelah kiri saya. Kemudian di bagian belakang ada Yuri Kemal Fadullah, kemudian Adnial Rumza, Satria Nararia, kemudian Yakub Putra Hasibuan, kemudian Dr. Nikolai Aprilindo, Nurul Firdausi, kemudian M. Faiz Kurniawan, kemudian Desmi Hardi, kemudian Munatsir Mustaman, kemudian Luhut Parligoman Siahaan, dan terakhir saya Yusril Isa Mahendra. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Prof. Dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir di sini Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI, kemudian Bapak Toto Haryono, Bapak Puadi, dan Bapak Herin Malonda, disertai dengan Deputi Teknis Bapak Labayoni, Bapak Agung, Bapak Iji Sulaiman, Bapak Bahtiar, dan Bapak Kurniawan dari staf. Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Bagja. Persidangan siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Memang secara normatif masing-masing mempunyai alokasi waktu seharusnya 2 kali lipat sebagaimana yang alokasi waktu yang diberikan kepada para pemohon.
Tapi sekiranya bisa disampaikan secara lebih ringkas, mungkin tidak perlu pengulangan-pengulangan, bisa disampaikan secara lebih cepat. Silakan untuk termohon dulu pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan? Kuasa hukum yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi garis miring 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami Hasyim Asyari SHM SI PhD, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 strip garis miring PY.01.1 strip SU garis miring 07 strip 2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Semuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat atau penasihat hukum pada kantor firma Haikon, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres strip 12 Romawi 22 Romawi garis miring 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 nomor urut 1 sebagai berikut. Dalam eksepsi A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pasal 475 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan seterusnya. Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama,
dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 permohonan pemohon. Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 permohonan pemohon. Dan yang ketiga, jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. B. Eksepsi format permohonan. Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan seterusnya. Bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PMK 2 tahun 2024 karena dalam posita permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. C. Eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa dalil-dalil pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparatur negara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Romawi 2. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan pemohon akuo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Bahwa menurut pemohon, termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa termohon menolak dalil pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 junto pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023.
Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal 9 yang dianggap dibacakan. Diatur pula dalam pasal 10 juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon diatur di dalam pasal 18 dianggap dibacakan. Diatur dalam pasal 19 dianggap dibacakan dan diatur dalam pasal 4 pasal 21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termohon inkasu KPU berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap. Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf B Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, termohon inkasu KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk termohon inkasu KPU kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal. Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memenuhi syarat. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 52, pasal 53 dan pasal 54 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644
tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanggal 14 November 2023. Bahwa perlu juga ditegaskan, pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 maupun keputusan KPU nomor 1644 tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Misalnya putusan nomor 730/BDT PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh pemohon, tapi diajukan oleh orang lain, oleh Mardi Jaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan nomor 283/BDTG PN SKT yang menyoal juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh orang lain, Dr. Andis Aryono Lestari. Putusan nomor 56/2024/PTWN Jakarta juga tidak diajukan oleh pemohon tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada 3 putusan yang lainnya yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632/2023 dan keputusan KPU nomor 1644/2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah
dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya, yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 120/P tahun 2021 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Bahwa Kepres 120/P tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahwa setelah terbit Kepres 120/P tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022 sampai 2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Kepres 120/P tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kepres Akuo telah sah berlaku. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Kepres 120/P tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfit Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Pusako, FHUA, DIP Indonesia, ICW, dan Negrit pada tanggal 13 Oktober 2021, faktanya sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari Koalisi Masyarakat yang mengkritik Kepres Akuo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Zairil Arifin Mohtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Kepres nomor 120/P tahun 2021. Bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu.